Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla jalaluhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kita kembali kita hantarkan kehadiran Allah. Allah malam yang penuh keberkahan ini memberikan kita kesempatan untuk kembali kita perdalami ilmu agama kita, kembali kita mempelajari hadis baginda Rasul dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita jadikan baginda Rasul sebagai panutan lentera dalam kehidupan kita, baik berakidah, bermuamalat ataupun beribadah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seperti diumumkan tadinya, barangkali sudah hampir 7 pertemuan kita bercerita tentang Asy'ariyah. 4 pertemuan pertama itu bercerita tentang Asy'ariyah dan ideologi dari Asy'ariyah, pemikiran mereka berdasarkan dari kitab-kitab yang mereka karang. Dari kesimpulan yang kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, kita perhatikan akidah Asy'ariyah itu terus berkembang. Dan tidak tertutup kemungkinan akidah Asy'ariyah hari ini akan berubah dengan akidah Asy'ariyah di masa yang akan datang. Apalagi kalau anda seorang peneliti betul-betul memperhatikan dari kitab-kitabnya para ulama Asy'ariyah, anda bisa memastikan mendapatkan perbedaan sangat mencolok sekali setelah abad ke-8 Hijriah antara pengarang kitab Asy'ariyah dan sebelum abad 8 Hijriah. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan kita pada malam yang berbahagia ini tentunya harus bersangkut paut dengan pembahasan yang sudah kita bicarakan. Jadi kalau yang sifatnya umum itu kita akhirkan. Kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang memang khusus di pembahasan kita, baik Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun pandangan mereka terhadap kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pertanyaan tadi yang pertama masuk, banyak masyarakat Aceh madhab fikih Imam Syafi'i, madhab akidah Asy'ari Maturidiyah. Mengapa orang Aceh khususnya tidak memilih akidah Imam Syafi'i? Dan apa sebenarnya akidah Imam Syafi'i? Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebenarnya pertanyaan ditujukan untuk orang Asy'ari. Kenapa anda memilih Imam Syafi'i sebagai madhab fikih dan memilih Imam Abu Hasan al-Asy'ari sebagai madhab akidah? Ini sebenarnya salah satu kontradiktif. Kalau saya boleh berujar, kalau kita perhatikan madhab Asy'ariyah, tidak ada satupun madhab di dunia ini yang lebih banyak kontradiktifnya, ta'arudnya dibandingkan Asy'ariyah. Tapi yang lucunya kalau kita perhatikan madhab Asy'ariyah, kontradiktif sesama mereka, saling berselisih sesama mereka itu penuh dengan toleransi. Berbeda halnya ketika mereka berselisih dengan orang selain mereka. Salah satu faktanya kalau kita berujar di sini, barangkali kita mengingat apa yang pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang 2 pandangan ketika mereka berhadapan dengan ayat sifat dan berkaitan dengan ayat-ayat berkaitan dengan sifat Allah dan sunnah Rasul tentang sifat Allah. Mereka memilih 2 jalan, jalan ta'wil, memilih jalan ta'wil dan memilih jalan tafwid. Padahal kita perhatikan tafwid dan ta'wil itu 2 jalan yang sangat berbeda. Yang bahkan yang layaknya orang yang melakukan tafwid, dia itu harus menyesatkan orang yang melakukan ta'wil. Orang yang melakukan ta'wil harus menyesatkan orang yang melakukan tafwid. Tapi dalam madhab Asy'ariyah dua-dua itu boleh saja. Ini kontradiktif. Sama halnya ketika mereka mengatakan madhab kami secara fikih Syafi'i, tapi ketika kami berakidah kami kembalikan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Yang jadi pertanyaan dari saya sebenarnya, betul tidak mereka mengembalikan akidahnya kepada Abu Hasan al-Asy'ari? Betul tidak?
Betul tidak anda menganut apa yang dianuti oleh Abu Hasan Al-Asy'ari? Ataupun kita berakidah Asy'ari sebagai akidah yang mengikuti imam-imam Asy'ari setelah abad ke-8? Betul tidak kita mengikuti Imam Baqilani, Abu Hasan At-Tabari? Dua orang ini yang dikenal selalu sejalan pemikiran akidah mereka dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini pertanyaan pernah saya lontarkan juga kepada orang yang mendakwakan dirinya Asy'ari. Kenapa anda fikihnya Syafi'i sedangkan akidahnya Asy'ari? Mereka mengatakan kenapa kami bermadhab fikih Syafi'i? Karena madhab fikih Imam Syafi'i itu pemikiran dan metodologi Imam Syafi'i yang kita gunakan dalam fikih kita. Tapi kenapa akidah kita Asy'ari? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dikenal sebagai pembaharu akidah. Imam Asy-Syafi'i tidak dikenal sebagai pembaharu akidah. Ini jawaban mereka. Kalau anda bertanya soal ini, jawabannya seperti ini. Tapi di sini perlu kita perhatikan apa perbedaan fikih dengan akidah. Hari ini sering bermunculan pemahaman fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Maliki, fikih Abu Hanifah, Hanafi, fikih Al-Hambali. Sebenarnya ini konteks lafaz yang sudah selalu berlebihan. Sebenarnya bukan fikih mereka. Yang patut kita katakan lafaz yang sebenarnya yang sahih, fikih al-Islami, fikih Islam. Tapi metodologi pencarian dalilnya itu metodologi Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada fikih Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri tidak akan pernah mendakwakan kalau fikih itu miliknya. Fikih Islami, tapi metodologi tempuh yang kita tempuh ketika mencari dalil itu metodologinya Imam Syafi'i. Seperti itu juga dalam Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Tapi berbeda halnya dengan akidah. Imam Maliki, Hanafi, Ahmad ibn Hanbal dan semua mereka punya satu metodologi dalam akidah. Ini nanti kalau ada pertanyaan, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Yang sahih dari mereka, mereka tetap menetapkan apa yang Allah tetapkan. Itu fikihnya. Metodologi akidah mereka satu, mengembalikan semuanya kepada kitab Allah, mengembalikan maknanya sesuai dengan zahir makna ayat dan juga sesuai dengan zahir makna hadis yang sahih dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kontradiktif sebenarnya kalau mereka mendakwakan fikih kami fikih Imam Syafi'i sedangkan akidah kami akidah Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita selalu menjunjung tinggi Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai seorang sosok ulama yang terus mencari kebenaran. Abu Hasan Al-Asy'ari, anda baca biografi beliau. Beliau orang yang paling gigih mencari kebenaran. Walaupun ada yang mengatakan beliau itu masih tetap Mu'tazilah. Ada juga yang mengatakan beliau kembali dari Mu'tazilah ke pemahaman Ahlul Hadis atau pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang mengatakan fase ini fase ketiga. Ada yang mengatakan beliau melalui 4 fase. Ini terserah karena dalam pembahasan akidah, a'immatul ummah, imam-imam umat ini tidak pernah berselisih dalam usul akidah. Mereka tidak pernah berselisih. Metodologinya sama. Kalau ada ayat dari Allah, ada hadis dari baginda Rasul yang sahih, selalu itu yang dijadikan acuan. Ini yang jadi kenapa di mukaddimah saya memulai akidah Asy'ariyah itu akan terus berkembang. Kalau ada orang Asy'ari mengatakan kami satu kalimat dalam akidah, itu jahil terhadap akidah Asy'ari. Dia tidak paham Asy'ariyah. Semua a'immah Asy'ari mengakui kalau mereka saling berselisih. Coba ambil satu kitab mereka dan bawa satu kitab imam yang lain. Perhatikan, ada tidak perselisihan di antara duanya. Belum lagi ketika di sini disebutkan kami, akidah kami Asy'ari dan Maturidi. Ini janggal dalam masyarakat. Mereka mengatakan akidah yang benar itu Asy'ari dan Maturidi. Padahal kalau kita perhatikan banyak sekali perselisihan antara Maturidi dengan akidah Al-Asy'ari. Bagaimana bisa bersatu? Tapi semuanya bisa bersatu dalam Asy'ariyah kecuali bersatu dengan Wahabi katanya. Kalau Wahabi tidak bisa. Pada layaknya kita jadikan ini pendapat ketiga. Anda boleh mentakwil, Anda boleh mentafsir dan Anda boleh membawa makna sesuai dengan zahirnya. Selesai pembahasan. Tapi tidak, yang membawa secara zahir ini yang batil. Yang sahih itu tafwid dengan takwil. Padahal tafwid dengan takwil itu sama sekali tidak akan pernah berujung dia. Tidak akan ketemu. Tapi kenapa mereka bisa? Ini kontradiktifnya madhab.
Kenapa? Pertanyaan, kenapa mereka selalu muncul dengan hal-hal kontradiksi, ta'arud, saling bertentangan? Karena di sini dalam akidah al-Asy'ariyah tidak dibangun di atas asas dan metodologi yang kuat. Apa asas akidah mereka itu tidak ada. Maka muncul orang setelahnya akan melakukan sesuatu yang kadangkala menyelisihi pendapat orang sebelumnya. Berbeda dalam pandangan ahlul hadis, ataupun dalam versi kita itu akidahnya orang Hanabilah, yang kalau anda menyebutkan diri anda ahlu sunnah wal jamaah, mereka punya satu patokan yang datang dari Allah, datang dari Rasul, itu harus kita imani sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul. Punya satu patokan, maka tidak pernah muncul perselisihan. Akan datang orang setelah kita, akidah mereka juga sama. Tapi kalau tidak punya landasan seperti akidah al-Asy'ari, ini akan datang setelahnya dan akidah mereka pastinya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Maka kalau anda peneliti akidah Asy'ari, coba anda perhatikan, ambil dua contoh sampel untuk kitabnya Asy'ari, ambil yang sebelum abad 8 Hijriah dan ambil satu lagi Imam Asy'ari setelah abad 8 Hijriah. Coba anda perhatikan berapa banyak perselisihan di antara dua kitab tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sahihkah perkataan Ali dalam kitab Abdul Qadir Al-Baghdadi yang menyatakan bahawa arsy bukan tempat zat dan Allah tidak bertempat baginya? Ini perkataan Ali disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau kita tahu secara akidah Asy'ari. Beliau punya kitab yang sangat jelas menyatakan kalau beliau Asy'ari. Usuluddin, dalam kitab Usuluddin beliau mengatakan kalau beliau itu Asy'ari dan pandangan yang hak, yang benar itu cuma pandangan akidah al-Asy'ariyah. Anda perhatikan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kalau beliau mengatakan qala ahlul haq, pendapat yang benar mengatakan, pendapat yang sahih mengatakan qala ahlus sunnah, ahlus sunnah mengatakan, itu maksud beliau Asy'ariyah. Di sini beliau mendakwakan ajma'al ummah. Dalam lafaz yang kedua beliau mengatakan ajma'a a'immatul ummah. Semua sudah berijma' para imam-imam kalau Allah itu tidak ada tempat. Ini kita tidak tahu ijma' yang mana yang dimaksudkan. Kalau kita mengambil perkataan Imam Ahmad, man idda'al ijma' faqad kadzab. Kalau orang sudah mendakwakan ijma', pasti dia sudah berdusta. Anda sudah mengeliling dunia, mengelilingi seluruh ulama kaum muslimin sehingga anda mendapatkan kalau mereka sudah sepakat. Di zaman dahulu bagaimana anda mendakwakan ijma'? Man idda'al ijma' faqad kadzab. Mendakwakan ijma', anda sudah berdusta. Tapi barangkali yang beliau maksud dengan ijma' di sini kesepakatan a'immah, para imam-imam Asy'ari. Kemudian beliau menukilkan dari Ali tanpa sanad, tanpa ada fakta ilmiah yang menunjukkan itu perkataan Ali. Tidak ada sanad. Kalau anda mau teliti ini sahih ataupun tidak, pastinya anda tidak akan pernah mendapatkan, karena sanadnya tidak ada. Ada yang mengatakan seperti ini. Ini dulu pernah saya ditanyakan soal yang serupa, kemudian saya mengatakan itu cuma perkataan dusta kepada Ali. Kemudian mereka mengatakan, anda mengatakan Imam Al-Baghdadi seorang pendusta. Ini yang lucu di sini. Saya mengatakan perkataan yang beliau nukilkan itu dusta, itu belum tentu dari beliau. Ini perkataan yang tersebar di antara kalangan orang-orang Asy'ariyah. Kalau Ali mengatakan seperti itu, Imam Malik mengatakan seperti itu, Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan seperti itu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qushairi. Semuanya menukilkan perkataan para imam, tapi jarak mereka dengan imam itu jauh sekali tanpa sanad. Bagaimana kita sahihkan dan bagaimana kita dhaifkan? Tentunya kita harus mengembalikan kepada sesuatu yang lebih kokoh, ijma' sukuti. Ketika makna ayat itu jelas, zahir, hadisnya jelas, tidak ada satupun dari Rasulullah ataupun dari sahabat yang menjelaskan maksud yang lain dari maksud ayat dan hadis ini. Ini tentunya mereka sepakat. Ini ijma'. Ini namanya ijma' sukuti, ijma' dalam kondisi diam. Mereka sepakat kalau maknanya makna zahir ayat dan makna zahir hadis.
Ini yang ijma'. Ini lucu, ini kontradiktif sebenarnya. Dalam akidah Asy'ariyah mereka mengatakan hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam akidah. Tapi bagaimana anda menjadikan sandaran perkataan Ali yang tanpa sanad? Kalau punya sanad dia masih ahad. Bagaimana halnya ini tanpa sanad lagi? Ini tentunya kita harus mengembalikan kepada yang lebih kokoh. Seperti halnya perkataan Imam Malik, dinukulkan oleh banyak para sahabatnya, termasuk Imam Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik. Beliau menukilkan dengan sanad yang kuat dari Imam Malik. Tapi sebaliknya dalam kitab ini dinukilkan Imam Malik mengatakan Allah tidak bertempat. Padahal para sahabatnya Imam Malik dengan sanad yang kuat, yang sahih menukilkan kalau Imam Malik mengatakan Allah fauqa arsyihi, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini sebenarnya la makan, Allah tidak ada tempat. Allah kana wala makan wala an ala makana alaihi. Allah dulunya tidak ada tempat dan sekarang masih dalam kondisi seperti yang dulu. Ini yang menarik kalau anda membaca Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menukilkan tentang hadis ini, wallahu kana walaysa ma'ahu syai', Allah ada dan tidak ada apapun sebelumnya. Walaysa ma'ahu syai'. Ibnu Hajar mengatakan datang orang-orang gulat dari Jahmiyah. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mereka tuding juga berpemahaman dan berakidah Asy'ariyah. Datang orang-orang gulat yang ekstrim dari Jahmiyah. Mereka mengatakan, menambahkan hadisnya dan menisbahkan kepada Rasul, Allah kana walaysa ma'ahu syai' wal an ala ma kana alaihi, dan Allah dulu tidak ada apapun sebelumnya dan Allah masih seperti kondisi yang dulu. Beliau mengatakan nukilan ini tidak pernah diketahui dari satu pun kitab hadis. Kitab hadis sahih tidak diketahui, bahkan kitab hadis dhaif kata beliau. Kalau anda cari hadis seperti ini dalam kitab hadis dhaif tidak akan pernah anda dapatkan. Beliau di situ menyebutkan, saya menariknya, beliau mengatakan waqad nabbaha ala dzalika al-allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Hal ini sudah diperincikan oleh seorang yang luar biasa alim, al-allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Itu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika muncul perkataan seperti ini baik dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, yang kita perlu perhatikan sanadnya. Kalau datang anda hari ini mengatakan Rasulullah bersabda kalau Allah itu tidak punya tempat, mana sanadnya? Biar kita jadikan teliti. Wa illa qala ar-rajulu maqal. Kalau tidak semua orang bisa mendakwakan. Apakah perbedaan pemahaman tentang sifat-sifat ataupun nama Allah merupakan perkara fatal dalam akidah? Ini pertanyaan yang menarik, sebenarnya pertanyaan penting sekali. Fatal tidak dalam akidah ketika kita bercerita berselisih tentang nama dan sifat-sifat Allah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saya selalu menukilkan Asy'ari ketika berbicara tentang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu sebelum abad ke-8 Hijriah. Karena kalau kita berbicara imam-imam mereka setelah abad 8 Hijriah, jauh sekali pemahamannya, melencengnya jauh sekali, ilmu kalamnya lebih kental lagi, rasa-rasa sufiyahnya lebih melekat lagi. Tapi selalu kita berbicara tentang Asy'ari ketika pemunculan pemahaman akidah Al-Asy'ari. Maka di sini penting tidak berbicara tentang sifat Allah, dan fatal tidak kalau orang salah dalam sifat dan nama-nama Allah. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya menghukumi fatal tidaknya orang menyeleweng dalam sifat dan nama-nama Allah itu didasari dengan apa tujuan dia menyeleweng. Kita perlu mengetahui banyak orang Asy'ari tujuan dan target mereka, kenapa mereka takwil dan tafwid, tujuan mereka cuma tansih, menyucikan Allah. Tidak ada cara menyucikan Allah kecuali melakukan tansih. Tapi jalan yang mereka tempuh itu jalan yang salah. Semuanya kalau kita perhatikan para ahlul hadis pun ketika mengisbatkan sifat, mereka menginginkan kesucian untuk Allah, keagungan untuk Allah. Dari satu sisi ini perlu diperhatikan. Dari sisi ini kita bisa memastikan kalau mereka tidak menginginkan dari hal ini kecuali kebaikan untuk menyucikan Allah.
Kemudian bagaimana kalau mereka mentakwil? Fatal tidak? Ataupun mereka melakukan tafwid? Kalau orang melakukan takwil dan tafwid, tentunya dia tidak menafikan apa yang ada dalam Al-Quran, tidak menafikan Al-Quran, tidak menafikan hadis. Ini berbeda dengan orang yang mengingkari ayatnya. Ini ayat saya ingkari, dia pastinya kafir. Satu huruf dari Al-Quran Anda ingkari, Anda kafir. Tapi orang ini mengatakan ini ayatnya benar dan kami imani, tapi ayat ini bukan ini maksudnya. Maka dari hal ini Anda tidak bisa mengkafirkan mereka. Tidak bisa mengatakan Anda kafir karena Anda mengingkari istiwa. Mereka tidak mengingkari istiwa, tapi yang mereka ingkari memahami makna istiwa itu sesuai dengan zahir istiwa. Itu yang mereka ingkari. Maka dalam kategori tafwid dan ta'wil ini selalu harus kita perhatikan sa'ir tidak ta'wilnya. Apa makna sa'ir? Layak tidak ta'wilnya. Ta'wilnya layak tidak. Banyak orang mentakwilkan Al-Quran, layak tidak. Wala taqrabu hadhihi syarah, jangan dekati pohon ini. Dulu ketika kampanye P3, ayat ini dibawa untuk memusuhi Golkar. Jangan dekati pohon ini, maksudnya pohon beringin. Itu takwil ghairu laik. Wadbahu baqarah, sembelihlah oleh kalian baqarah. Apa baqarah? Sapi betina. Orang Syiah mentakwilkan sapi betina yang dimaksud di situ Aisyah. Ini tidak laik. Bagaimana kita pahami takwil itu layak ataupun tidak? Didukung tidak secara bahasa. Didukung tidak secara bahasa. Kalau mereka mentakwilkan orang Asy'ari, tangan, yadun, itu kekuatan. Memang ada tempat-tempat yang digunakan yadun, tangan itu berarti kekuatan ataupun pemberian, ada tempatnya. Tapi dalam konteks ayat ini, para ahlul hadis menilai penempatan tangan, kekuatan itu salah. Ini takwilnya takwil sa'ir. Apa makna takwil sa'ir? Takwilnya didukung dengan bahasa, tapi penempatannya yang tidak tepat. Pasti kebenaran itu selalu satu. Maka di sini perlu kita perhatikan. Dalam soal berselisih tentang asma dan sifat Allah, kita harus membeda-bedakan antara Asy'ariyah. Tidak ada satu hukum untuk orang Asy'ariyah kecuali orang yang tidak paham Asy'ariyah. Datang pertanyaan, bagaimana akidah Asy'ariyah? Akidah Asy'ariyah semuanya sesat. Anda paham tidak berapa jumlah a'immah Asy'ariyah? Berapa abad sudah Asy'ariyah melewati masa? Siapa imam-imam besar mereka dari awal itu? Bagaimana Anda sesatkan Baqilani? Di mana sesatnya? Abu Hasan At-Tabari, Imam At-Tabari, di mana letak sesatnya? Beliau Asy'ari. Jadi tidak bisa kita samakan dengan satu jumlah. Jadi selalu kita harus perhatikan ta'wil dan taswid dan tafwid itu sa'ik ataupun tidak, layak ataupun tidak. Ada kenyataannya yang tidak layak, ada kenyataannya yang layak. Selama dia layak dan bukan ta'wil batil yang main-main, itu tidak bisa kita kafirkan. Apakah benar kitab Al-Ibanah telah dipalsukan menurut kaum Asy'ariyah? Ini satu polemik yang tidak akan pernah selesai. Kitab Al-Ibanah itu dipalsukan. Ini kalau saya ingin berikan kesimpulan berapa pandangan orang Asy'ariyah terhadap kitab Ibanah. Ada 3 kelompok dari Asy'ariyah terhadap kitab Ibanah. Al-Baqilani, Tabari dan a'immah awal mereka mengatakan kitab Ibanah itu asli, karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan itu akidahnya dan itu yang kami anuti. Itu Baqilani. Kelompok yang kedua, dan itu banyak kelompok para mutaakhirin, orang yang kadang-kala ketika Anda tanyakan mana Ibanah, dia tidak pernah melihat yang namanya Ibanah, langsung memvonis Ibanah itu sudah dipalsukan oleh Wahabi. Pertanyaan sederhana, di mana kita a'immah Asy'ariyah? Kita mayoritas yang ada di muka bumi. Bagaimana sempat seorang Wahabi memalsukan Ibanah? Siapa Wahabi itu yang memalsukan Ibanah? Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Ibnu Taimiyah yang memalsukan, tidak ada. Ibnu Qayyim memalsukan, tidak ada. Siapa Wahabi cerdas yang memalsukan Ibanah? Sehingga ketika Anda membaca Al-Ibanah karya Abu Hasan Al-Asy'ari dan membaca kitab-kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, Anda tidak bisa membedakan. Polanya sama, bahasa, jenis bahasanya sama. Siapa Wahabi yang secerdas itu? Ini pandangan yang kedua. Ini yang dipertanyakan sebenarnya pandangan kedua dari sebagian Asy'ari. Dan ini kebanyakan mereka dari mutaakhirin, bukan mutakaddimin.
pandangan yang ketiga itu dari mutaqaddimin. Mereka mengatakan betul Abu Hasan mengarang ibadah. Itu termasuk Abu Ali Al-Azhari, Abu Abdullah Al-Hamrani, termasuk Imam Al-Qusairi, termasuk Ibnu Udbah. Mereka mengatakan betul Abu Hasan mengarang Al-Ibanah. Tapi ketika beliau mengarang Al-Ibanah, rupanya para ahlul hadis itu mayoritas dalam masyarakat. Beliau khawatir tidak akan diterima oleh masyarakat dan akan tertolimi, maka beliau mengarang Ibanah tawaqqiyan supaya beliau selamat dari para ahlul hadis. Ini pandangan yang ketiga A'immah Asy'ariyah. Dari imam-imam Asy'ariyah itu pandangan mereka. Ibanah betul karya Imam Abu Hasan, tapi karyanya bukan tulus. Ini beliau karang supaya tidak muncul polemik dalam masyarakat. Ini yang sebenarnya jawaban untuk pertanyaan ini. Ini jawaban untuk pertanyaan. Kalau Abu Hasan betul-betul mengarang Al-Ibanah, yang perlu kita diskusikan cuma beliau mengarangnya karena takut atau mengarangnya dalam kondisi tulus. Kalau anda yang menjadikan Abu Hasan sebagai orang nomor satu dalam akidah anda, rujukan referensi nomor satu dalam akidah anda, bagaimana anda mengatakan imam anda itu seorang penakut dan tidak mau mempertahankan akidah yang benar? Ini sebenarnya jawaban, dan itu yang paling musib. Kalau anda perhatikan, ini paling musib. Bagaimana saya mengatakan paling musib? Mereka betul-betul mengakui kalau itu karyanya Abu Hasan, tapi mereka meragukan ketulusan Abu Hasan dalam mengarangnya. Ini polemik. Kalau anda menjadikan akidah anda kembalikan kepada Abu Hasan, polemik ini tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau anda menjadikan akidah anda akidah Islam, anda kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak penting siapa yang berikut di belakangnya, siapa yang memahami akidah ini, siapa imam di atasnya, itu tidak penting. Karena yang paling penting kita berakidah sesuai dengan apa Allah tuturkan dalam Al-Quran dan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat keempat yang artinya, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, yang bisa diambil arti zahir atau ditakwil. Wa huwa ma'akum aynama taqun. Allah selalu bersama. Ini tidak perlu ditakwil, ini bersama. Saya di atas Islam bersama Rasulullah. Rasulullah tidak ada sekarang, bersama Rasulullah. Kebersamaan itu tidak mengharuskan harus jasadnya bersama. Aynama takun, Allah bersama kita. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kalian berbisik 3 orang, maka Allah yang keempat. Kalau 4 orang, Allah yang kelima, dan seterusnya. Ini semuanya ma'iyah. Harus kita bisa membedakan antara ma'iyah dan mufaraqatul jasad. Kebersamaan tidak mengharuskan. Sama seperti seorang pemimpin perang, qaidul jaysh, bersama pasukan, padahal biasanya dia cuma mengontrol. Jarang pemimpin perang di zaman sekarang ini yang maju di depan pasukan, tapi saya bersama mereka. Pergi insyaallah, berjihadlah kalian, saya insyaallah bersama kalian. Padahal dia tidak ikut, tapi bersama. Ma'iyah. Dalam akidah Ahlus Sunnah, ma'iyah itu ada 2 jenis. Ada ma'iyah khassah, ma'iyah yang khusus. Kebersamaan yang khusus itu kebersamaan Allah dengan orang-orang mukmin, dengan orang-orang saleh. Itu kebersamaan yang khusus, artinya nusrah, pertolongan. Allah membantu, wa ta'yid, Allah memberikan bantuan, Allah menguatkan. Itu kebersamaan yang khusus. Tapi kebersamaan yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, dan banyak sekali ayat Al-Quran, ratusan ayat yang serupa tentang ma'iyah al-ammah, artinya ihatah al-ilmi. Ilmu Allah meliputi semua yang kita lakukan, itu ma'iyah ammah. Asy'ariyah bahkan seorang imam besar umat Islam. Kita tidak mengerti siapa imam besar umat Islam. Hari ini seringkali didengungkan kalau Asy'ariyah itu madhab mayoritas. Madhab mayoritas. Orang Asy'ari mengatakan akidah inilah akidah mayoritas. Kalau anda berselisih dengan Asy'ariyah, anda keluar dari akidah mayoritas. Mayoritas kaum muslimin itu sebenarnya kembali kepada 2. Mayoritas ahli ilmu dan mayoritas orang awam. Kalau mayoritas ahli ilmu, coba anda tunjukkan berapa banyak para ahli ilmu.
mulai dari semenjak zaman para sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya, bahkan sampai hari ini para ulama yang dikenal dengan keilmuan dan mereka berakidah Asy'ariyah. Itu kalau berbicara tentang mayoritas ahli ilmu. Kalau berbicara tentang mayoritas orang awam, mereka cuma menisbahkan dirinya Asy'ari. Kalau anda paparkan ini akidah Asy'ari, anda yakini tidak? Tidak. Ini anda yakini tidak? Tidak. Anda tahu dalam akidah Asy'ariyah boleh Nabi itu dari kalangan wanita, padahal semua ulama sepakat Nabi tidak boleh in rijalan, kecuali kaum laki-laki yang kami pilih, kata Allah. Tapi dalam akidah Asy'ari boleh Nabi dari kalangan wanita. Anda yakini tidak? Tidak. Ini mayoritas orang awam cuma mendakwakan, tapi pada hakikatnya akidah mereka masih safi, akidah mereka masih tulus. Banyak di antara mereka akidah mereka suci. Yang mereka tahu cuma mengagungkan Allah, agungkan Allah, agungkan Allah. Itu cuma yang mereka tahu. Mereka tidak memahami sedikit pun tentang ilmu filsafat dan ilmu kalam. Padahal kalau anda perhatikan, tidak bisa akidah Asy'ariyah itu dipisahkan dengan filsafat dan ilmu kalam. Ada pertanyaan, Asy'ariyah menuduh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab sesat, berarti di antara keduanya ada yang sesat. Siapa sebenarnya yang sesat? Ini sebenarnya satu soal fakta yang tidak punya bukti. Artinya penanyanya tidak memberikan bukti. Di mana dalam Asy'ariyah, siapa Imam Asy'ariyah yang mengatakan Ibnu Taimiyah sesat? Saya tidak berbicara tentang para mutaakhirin dari Asy'ariyah. Kita perhatikan Ibnu Taimiyah tidak pernah menyesatkan Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau anda maksud dengan Asy'ariyah itu Abu Hasan Al-Asy'ari. Bahkan beliau dalam kitab yang kita bawakan ini, beliau mengkhususkan kitab Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau masukkan dalam majmu' fatwanya. Karena memang apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari itu yang beliau yakini. Banyak masyarakat Aceh mazhab fikih Imam Syafi'i ini sudah ini. Ini pertanyaan terulang. Oh, ini sudah semua. Kenapa Asy'ariyah mudah tersebar hingga ke seluruh dunia? Kepada mereka tidak ikut rujuk saat Imam Abul Hasan rujuk ke akidah salaf. Kenapa Asy'ariyah mudah tersebar, bahkan menjadi akidah yang seperti dikatakan, didakwakan ini akidahnya mayoritas kaum muslimin? Banyak sekali penyebab ketika itu. Kalau kita perhatikan dari semenjak kemunculannya, memang kemunculan Abu Hasan Al-Asy'ari itu kemunculan paling ditunggu. Ketika di saat itu kaum muslimin sudah lelah dengan pertikaian para ahli kalam Mu'tazilah dan para ahli hadis ataupun ahli fikih. Selalu mereka bertekai tentang kalam Allah, tentang sifat Allah, tentang perkara-perkara gaib. Selalu mereka bertekai. Ketika muncul sosok yang ingin coba menggabungkan dua pertikaian, datang Abu Hasan Al-Asy'ari membawa background ilmu kalamnya dan ingin kembali kepada fikihnya. Maka di saat seperti itu seolah-olah kaum muslimin menunggu datangnya seorang penyelamat. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dari awal kemunculan kepindahan beliau dari Mu'tazilah langsung paling disegani dan paling ditunggu oleh umat. Belum lagi dukungan penguasa ketika itu sudah menipis untuk orang-orang Mu'tazilah. Didukung dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, kecintaan masyarakat kepada beliau, dan akhirnya akidah ini turun-temurun dan tersebar turun-temurun. Kalau hari ini didukung dengan banyaknya para ulama yang dinisbahkan, tapi masih dalam konteks tanda tanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, itu tanda tanya. Imam Nawawi Asy'ari, itu tanda tanya. Imam Daruqutni Asy'ari, itu tanda tanya. Imam-imam yang kita sebutkan tanda tanya itu semuanya didakwakan mereka Asy'ari, dan ini mendapat dukungan umat, dukungan mayoritas kaum muslimin, sehingga mereka selalu mengatakan kami berjalan di atas satu akidah yang di depan kami itu para imam-imam, para ahli hadis, para imam-imam, para ahli fikih dan lain sebagainya. Ini sebenarnya beberapa faktor yang menjadikan kenapa akidah ini tersebar dengan sedemikian besarnya. Kepada mereka, kenapa mereka tidak ikut rujuk saat Imam Abu Hasan rujuk?
Yang jadi pertanyaan, mereka pun tidak mengakui kalau Abu Hasan itu rujuk. Bahkan hari ini banyak sekali para imam-imam Mu'tazilah yang mengatakan Abu Hasan itu masih Mu'tazili, tidak pernah rujuk dari Mu'tazilah. Itu banyak, dan buku dikarang tentang pembahasan ini pun banyak. Mereka cuma mengatakan Abu Hasan itu keluar dari Mu'tazilah tentang furu'nya saja, bukan usulnya. Usulnya masih usul Mu'tazilah, tapi pembahasan masalah-masalah furu' beliau keluar dari Mu'tazilah. Contoh soal yang pernah kita sebutkan, pertanyaan beliau kepada bapa tirinya Abu Ali Al-Jubai. Ini tidak pernah berhenti. Soal seperti ini tidak akan pernah berakhir. Penelitian, berbagai macam penelitian dilakukan. Semuanya nanti ujung-ujungnya mereka akan mengatakan itu yang melakukan Wahabi. Ini Wahabi yang melakukan, pasti tidak ilmiah. Mereka mengatakan Abu Hasan rujuk ke akidah Ahlussunnah. Mu'tazilah mengatakan Abu Hasan itu tidak keluar dari Mu'tazilah. Kemudian datang orang Asy'ari mengatakan tidak, Abu Hasan keluar dari Mu'tazilah tapi tidak masuk ke dalam pemahaman para ahli hadis. Artinya tiga kelompok di sini terus berseteru. Siapa sebenarnya Abu Hasan rujuk ataupun tidak? Ini sebenarnya semuanya harus didukung dengan fakta ilmiah. Harus didukung dengan kitabnya, tapi dengan catatan jangan kita katakan nanti kitab yang beliau karang itu karena takut. Coba perhatikan maqalat Islamiyyah, jelas sekali beliau mengatakan wad-dinul ladzi nadinu bihi, agama yang aku yakini dan aku amalkan sesuai dengan agama itu. Beliau mengatakan sesuai dengan akidahnya Ahmad ibn Hanbal. Begitu juga dalam kitab Al-Ibanah. Terjadi perselisihan di sini, sebabnya apa? Para ulama juga masih berselisih apa kitab yang terakhir dikarang oleh Abu Hasan. Al-Ibanah dan sebelumnya Maqalat Islamiyyin ataupun Al-Luma'. Karena di dalam kitab Al-Luma' beliau masih menggunakan retorika para ahli kalam Asy'ariyah. Maka ada yang mengatakan terakhir kali Al-Luma'. Jadi Ibanah itu bukan menunjukkan kalau itu pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Terakhirnya Al-Luma'. Tapi kalau mereka para ahli hadis ataupun kawan-kawan kita dari Salafi di sini, mereka mengatakan yang terakhir kali beliau mengarang itu Al-Ibanah. Al-Ibanah dan Maqalat Al-Islamiyyin. Di situ jelas sekali beliau menuturkan apa pemahaman dari para ahli hadis dan apa yang beliau yakini dari akidah. Benarkah Imam Asy'ariyah sewaktu berakidah Mu'tazilah bermimpi bertemu Rasulullah sehingga keluar dari akidah Mu'tazilah? Dikarenakan mimpi tersebut saya dapatkan dari buku pesantren karangan salah satu pesantren di Aceh Besar. Ini sudah pernah kita menyebutkan banyak sekali sebenarnya cerita, bahkan dalam salah satu buku Al-Asy'ariyah Ardun wa Naqd di situ disebutkan ada 15 pandangan kenapa beliau keluar dari Asy'ariyah. Termasuk di antara pandangan itu mimpi beliau bertemu Rasulullah. Dan mimpi ini pun ada 3 riwayat bagaimana mimpi dan bagaimana jalur mimpinya. Allah fis sama. Fis sama, as-sama dari kata sama yasmu. Sama yasmu artinya irtifa', tinggi. Kalau anda mengatakan Allah fi di, artinya Allah di ketinggian. Itu terjemahannya. Allah fis sama, Allah di ketinggian. Maka muncul kata ismu. Ismu itu artinya nama. Nama dalam bahasa Arab masmuk, apa namamu. Ismu dari kata sumu, sama yasmu, tinggi. Nama kita itu menunjukkan satu ketinggian. Kalau anda memanggil saya Muhammad Muhajir, saya bangga. Tapi sedikit anda plesetkan nama saya, pasti saya akan marah. Kenapa? Karena anda sudah menjatuhkan satu kehormatan dan ketinggian saya. Dari muncul dari kata ismu, sama yasmu, meninggi. Fis sama artinya Allah di ketinggian. Di ketinggian. Ataupun fi di sini artinya ala, dan itu ada kaidahnya dalam bahasa Arab. Fi dalam bahasa Arab itu punya 8 makna. Fi yang kita artikan hari ini di, itu punya 8 makna. Salah satu maknanya ala, atas. Maka kalau anda menerjemahkan Allah fis sama, itu artinya Allah di atas. Tidak ada satupun dari kaum muslimin yang mengatakan Allah di langit, di dalam langit, wa tuhitu bihil makan. Allah diliputi oleh makan, diliputi oleh tempat, itu tidak ada satupun. Hari ini banyak yang keliru. Mereka mengatakan Asy'ari itu menjadikan Tuhan mereka seperti Tuhannya Songgokong.
diliputi oleh awan, diliputi oleh ini. Tidak. Tidak ada seorang pun kaum muslimin, jangan bicara tentang mereka Wahabi, tidak ada seorang pun kaum muslimin yang mengatakan Allah itu di dalam langit dan diliputi oleh langit. Sepakat ijma', Imam Tahawi menukilkan ijma' dalam kitab Aqidah Tahawiyahnya. La tuhitu bihil makan. Allah tidak terliputi dengan tempat. Tidak terliputi dengan tempat. Ba'inun min khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Maka di sini apa makna di langit, di atas langit, atau di dalam langit, di atas langit? Kalau anda mengartikan sama itu langit, maka di atas langit. Tapi kalau anda mengartikan sama itu ketinggian, Allah di ketinggian. Apakah hubungan akidah Asy'ariyah dengan Sufisme? Karena mayoritas masyarakat yang kita lihat kedua pemahaman tersebut telah bercampur-campur di dalam masyarakat. Ini salah satu kenapa Asy'ariyah terus berkembang. Di antara dua faktor, mereka makin dekat kepada filsafat dan ilmu kalam. Faktor kedua, mereka makin dekat dengan Sufisme, As-Sufiyah. Maka terus mereka berkembang, terus mereka melenceng. Tapi kalau anda perhatikan, A'immah Asy'ariyah sebelum abad ke-8 ataupun di awal-awal kemunculan Asy'ariyah, mereka jauh sekali dengan Sufisme. Tapi A'immah belakangan mutaakhirin, mereka dekat sekali dengan Sufisme. Ini yang terus mereka melebar sayapnya jauh dari koridor yang sebenarnya, makin menjauh. Salah satu penyebabnya kedekatan mereka dengan Sufisme. Sehingga hari ini kita tidak bisa membedakan Asy'ari dengan Sufi. Kalau dia sudah Asy'ari, pasti tarikat suluknya itu Sufi. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tarikat suluknya itu Sufi. Padahal ini tiga komponen yang berbeda dia. Nah, kan anda tidak bisa mengatakan kalau Abu Hasan Al-Asy'ari itu Sufi. Imam Baqilani termasuk a'immah besarnya Asy'ariyah, beliau Sufi. Ini tidak ada. Yang ada itu bermunculan di belakang. Ini salah satu pengembangannya. Nanti ke depan setelah kajian ini, barangkali ke depan kita akan mengangkat pemahaman Sufi, ya, Sufisme. Kita perhatikan di situ memang ada keterikatan yang menarik antara Sufisme dengan filsafat dan ilmu kalam. Nanti saya buktikan pada pertemuan ke depan secara ilmiah, dengan fakta ilmiah, kalau Sufisme itu beranjak daripada filsafat dan ilmu kalam. Beranjak dari sana. Maka muncul kedekatan antara Asy'ari yang sudah makin dekat kepada filsafat dan ilmu kalam, dan Sufi yang merupakan dasar mereka filsafat dan ilmu kalam. Muncul kedekatan di antara mereka, bukan sesuatu yang aneh. Jadi tidak aneh kalau mereka lahir seorang Imam Asy'ari dan dia juga sebagai imamnya Sufi. Ini kalau pertanyaan yang sudah kita jelaskan dalam kajian, itu tidak saya ulangi. Ada yang bertanya tentang fikih, ini juga tidak. Sekte Asy'ariyah mentakwilkan semua ayat-ayat dan hadis tentang asma dan sifat. Apa perbedaan antara takwil dan tafsir? Sebenarnya tafsir itu salah satu bentuk dari takwil. Jadi takwil itu ada beberapa jenis takwil. Takwil itu kenyataan daripada nas ataupun dari satu ucapan, itu juga takwil. Sebagaimana takwilnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam itu takwil. Maka Nabi Yusuf mengatakan bukan tafsir, bukan ta'bir mimpi. Nabi Yusuf itu bukan melakukan ta'bir mimpi dengan firasat-firasat, bukan, tapi beliau mentakwil. Apa artinya takwil? Apa yang beliau sampaikan pasti akan terjadi, itu takwil. Di antara makna takwil yang kedua, tafsir. Baginda Rasul mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilan. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini seorang anak yang faqih dalam agama dan paham ilmu takwil. Apa maksud takwil di situ? Tafsir. Kemudian muncul takwil yang ketiga. Ini takwil yang dimaksud dengan takwil di sini tahrif. Mengambil satu nas zahir makna kalimat kemudian dibawa kepada makna yang lain. Itu tahrif. Maka dalam penggunaannya takwil itu digunakan dalam tiga bentuk. Ucapan dan kenyataan dari ucapan itu takwil.
Tafsir terhadap ucapan itu ta'wil. Membawa makna dari satu makna ke makna yang lain itu ta'wil. Membawa makna dari satu makna ke makna yang lain itu ta'wil. Tapi yang paling penting bukan pembahasan ta'wilnya. Ta'wil, syarat ta'wilnya ini terpenuhi ataupun tidak. Hari ini semua para imam termasuk Ahlussunnah wal Jamaah pun melakukan ta'wil, tapi dalam kondisi pentakwilan yang terpenuhi dengan syarat. Apa syarat ta'wil? Syarat ta'wil semua para ulama sepakat. Asy'ariyah ataupun Ahlussunnah mereka mengatakan syarat ta'wil itu dua. Yang pertama, lafadznya itu sa'ig li ta'wil, boleh ditakwil. Maksudnya apa? Makna zahirnya tidak bisa diterima. Ini kasus dalam pembahasan asma' dan sifat. Mereka mengatakan ini boleh ditakwil, tapi para ahli hadis mengatakan ini tidak boleh ditakwil. Di sini puncak perselisihan di antara para ahli hadis dan Asy'ariyah. Kemudian ketika kita sudah mentakwil, makna yang kedua itu didukung oleh ilmu bahasa. Ini dua syarat takwil. Semua para ulama sepakat, Mu'tazilah sepakat, Asy'ariyah sepakat, para ahli hadis sepakat. Tapi yang mereka berselisih bagaimana menggunakan dua syarat ini. Jadi muncul ayat sifat, Mu'tazilah mengatakan ini semua harus ditakwil. Asy'ari mengatakan sebagiannya harus ditakwil. Kalau para ahli hadis mengatakan ini tidak bisa ditakwil karena tidak ada musawwig untuk takwil, tidak ada penyebab yang mengharuskan kita takwil. Nah, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.